Puji Tuhan. Yesus kita sungguh luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini sebagai kesaksian firman bagi kita, saya mengutip dari Markus 14 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Markus 14 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Satu perikop bagi kita pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Sana dibuat perikopnya, Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu, tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, firman Tuhan bercerita, berbicara bagi kita pada hari ini ketika Yesus, perjalanan pelayanan Yesus di muka bumi ini masuk pada tahapan-tahapan di mana dia akan menanggung penderitaan itu. Namun setiap hari, setiap waktu perjalanan Yesus memberikan makna, memberikan gambaran bagi kehidupan kita supaya kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada dulu Bapak Ibu ketika saya kecil, ketika orang tua saya memelihara bedua, dan ternak ini beranak, ada yang mungkin 8 atau berapa seperti itu. Sebagai tradisi di keluarga-keluarga di kampung kami, bahwasanya ketika ada ternak, bahkan panen padi dan yang lainnya, itu harus ada semacam syukuran seperti itu. Syukuran kecil yang dilakukan dalam lingkup keluarga. Kalau ada ternak kita beranak, khususnya B2, karena itulah ternak yang termasuk yang besar di kampung kami dulu, maka satu anaknya itu adalah menjadi santapan keluarga. Sebelum ini dilakukan, maka yang lainnya itu belum bisa bergeser. Jadi waktu saya kecil, ketika ini beranak, dalam bayangan saya makan lomo-lomo ini seperti itu, pasti makan enak. Tapi yang jadi masalah Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, ketika kita mengatakan itu adalah ucapan syukur, namun orang tua saya akan memilih mana yang paling kecil untuk dipotong, bukan mana yang paling gemuk. Namun demikian pun kita tetap bersukacita, karena masa kecil saya masih jarang kita makan daging. Makan daging banyak itu hanya di akhir tahun dan di awal tahun, bahkan sampai berlebih. Jadi kita sudah menanti-nantikan ini. Ketika ada ucapan syukur, ada perayaan itu, ini menjadi sukacita yang luar biasa bagi keluarga kami. Itulah pengalaman masa kecil. Dan kedua, ketika tiba musim panen padi, bahkan padi yang sudah dijemur, yang sudah dipanen itu tidak bisa diilingkan ke mesin penggiling. Kenapa? Karena takutnya nanti, karena ketika kita menggilingkan padi ke penggilingan padi,
maka kita harus membayar upah kepada penggilingan padi sebagian dari padi yang digilingnya itu. Maka akan terlebih dahulu penggiling padi ini menikmati hasil panen kita. Maka ini tidak boleh. Maka kita harus menunggu di rumah, kita tunggu padi yang pertama untuk dinikmati, kita tunggu dan potong ayam digulai dan sungguh nikmat. Itu sebagai ucapan syukur, itu sebagai ucapan terima kasih ketika Tuhan sudah memberkati apa yang kita kerjakan. Kembali kita kepada firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kenapa saya mengilustrasikan ke sana? Di mana perempuan ini membawa minyak narwastu, minyak yang mahal, dikatakan di situ bahwasanya nilainya sangat mahal. Namun dia meminyaki Yesus, menumpahkan minyak ini. Kalau mungkin pada saat ini adalah parfum yang mahal lainnya, disemprotkan atau diberikan kepada Yesus, sehingga dia menjadi wangi, sehingga dia menjadi kudus. Namun orang lain berkata, kenapa harus minyak yang mahal itu? Kan masih ada di TikTok Shop itu yang harga 40.000 parfum. Kenapa harus yang harga 10 juta itu dibuat untuk dipakainya seperti itu? Namun apa yang mau kita kutip di sini? Saya mau membuat tema kesaksian firman hari ini bahwasanya jadikanlah Yesus yang utama. Puji Tuhan. Haleluya. Jadikanlah Yesus yang terutama dalam kehidupan saudara. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan minyak ini dengan Yesus menjadi yang utama? Ini tidak jauh kaitannya dengan bagaimana kita memberikan persembahan-persembahan yang terbaik bagi Tuhan, bagi kehidupan kita. Ini sebagai ucapan syukur kita atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Apa hubungannya? Yang Tuhan maksud di situ ketika perempuan itu tadi memberikan minyak yang mahal kepada Yesus. Namun orang lain berkata, ada baiknya lah minyak itu dijual dan uangnya bisa dibagi-bagikan sama orang miskin seperti itu. Betul, secara hitungan ekonomi tentunya kita melihat itu adalah suatu kebenaran. Namun berbicara tentang keyakinan, tentang penghormatan kepada Yesus Kristus, kita tidak bisa melihat sebesar apa atau senilai apa yang kita berikan terhadap Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Tapi harus kita lihat bahwasanya Tuhanlah yang utama. Puji Tuhan. Kita memberikan sesuatu, mengangkat ucapan syukur kita, mengangkat pujian kita bukan karena Tuhan telah memberkati kita, karena kita memiliki sesuatu yang berharga, namun karena kita menilai Tuhanlah segala-galanya. Haleluya. Karena Tuhanlah sumber dari segala kehidupan, Tuhanlah sumber dari segala nafas kehidupan yang kita miliki hari ini. Jangan kau menghitung, sudahlah, sudah kupasi persembahan 20.000, sudah lumayan mahal itu, mungkin itulah persembahan yang paling besar di GBI nomor ambil. Bukan. Jangan lihat nilai uangnya, tapi lihatlah ketulusanmu, kerenaanmu, bahwa engkau memberikan itu adalah hanya karena kemuliaan Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan yang telah memberikan itu kepada kita. Bukan karena kemampuan kita sehingga kita bisa memberi, namun karena Tuhanlah yang lebih utama, maka kita memberikan yang terbaik. Haleluya. Ini tidak jauh kaitannya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan dengan ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada hari Rabu yang lalu di rumah guru kita, bahwasanya bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi bukan karena saudara saat ini memiliki strata hidup atau strata ekonomi yang baik maka engkau datang ke gereja. Bukan karena engkau lagi di bawah, bukan karena engkau sedang susah-susahnya maka engkau datang kepada Tuhan. Namun karena engkau mengakui dalam hatimu, dalam iman percayamu bahwa Tuhanlah yang layak dipuji, disembah. Haleluya. Tuhan yang utama, Tuhan yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Ada banyak. Kenapa saya katakan tadi saya buat ilustrasi bahwasanya ucapan syukur untuk pada dia mungkin bisa kita terima demikian. Meskipun yang paling kurus atau mungkin
beras yang dimakan itu pertama kali itu adalah beras yang bagian-bagian ujung penampian itu, tidak masalah. Tapi kepada Tuhan jangan kita melihat ketika seorang perempuan ini tadi mengatakan memberikan minyak narwastu yang mahal kepada Tuhan, maka kita mengatakan aina untuk mai Tuhan harga nilai seorang sehari persembahan sehari mengurapi Tuhan Yesus ibadah saya harga habis mana udah masuk mangan ini. Tapi ini adalah kisah Alkitab yang dikisahkan bagi kita dalam perjalanan kehidupan Yesus di dunia ini, bahwasanya banyak perumpamaan, banyak peristiwa yang kita bisa jadikan pelajaran. Jangan saudara berdalih ketika saudara mau memberikan yang terbaik. Hati saudara sudah terdorong supaya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hati saudara sudah mengatakan atau mendorong saudara untuk memberikan yang terbaik untuk menolong saudara-saudara saudara. Namun saudara mengatakan, masih banyak yang lain harus dipikirkan, masih banyak yang harus dilakukan. Tapi percayalah sebagaimana Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini, dalam pernyataan Yesus yang Yesus langsung mengatakan bahwa dia tidak akan selalu bersama-sama dengan kita, bahwa saya tidak akan bersama-sama dengan kamu di sepanjang waktu. Dia sudah menyatakan bahwa dia akan tidak selalu bersama dengan kita. Dalam kata lain, bahwasanya kesempatan hanya datang satu kali. Ketika Anda datang meminta tolong kepada saudara, meminta pertolongan saudara, ketika saudara memilikinya maka tolonglah dia. Janganlah engkau berdalih ketika saudara, khususnya saudara seiman, datang kepadamu meminta tolong. Apa yang bisa kau tolong, tolonglah. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Apa yang bisa kau lakukan pada hari Minggu itu adalah beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan. Karena waktu tidak bisa kita kembalikan. Waktu tidak bisa kita kembalikan. Memang waktu akan berputar terus berputar. Namun saat ini tanggal 17 bulan 3 2024 tidak akan pernah kembali. Sejauh manapun kita belajar, sejauh manapun kita menimba ilmu, bahkan kekuatan apapun yang bisa kita gunakan, tidak akan ada yang bisa mengembalikan. Demikian halnya bagi kita, kesempatan ini hidup kita hanya sekali. Maka lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, supaya kita tetap berjalan, supaya kita tetap terfokus kepada Tuhan. Jangan kita melihat nilainya yang mau kita persembahkan. Jangan kita melihat waktu ini, mungkin ketika kita harus beribadah hari ini banyak hal yang harus kita tinggalkan di sana. Lupakan itu. Namun biarlah hari ini, saat ini hanya tertuju kepada Tuhan. Sebab kita mengakui bukan karena kekuatan kita, bukan karena jasa-jasa kita, sehingga kita diberkati Tuhan di hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Namun karena Tuhan telah berikrar kepada nenek moyang Israel di sini, namun ini juga menjadi bagian dari kita. Bahwasanya Tuhan telah berikrar bahwa kita akan diselamatkan, kita akan disampaikan, akan ditibakan kepada tanah perjanjian itu. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengikut Tuhan bukan berarti kita terlepas dari persoalan. Mungkin ketika saudara merelakan hati, merelakan waktu saudara hari ini, adalah akan timbul sesuatu hal yang tidak saudara inginkan di luar sana. Namun percayalah Tuhan akan menopang saudara. Percayalah Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Mungkin banyak yang kita alami seperti demikian. Ketika kita punya kebun, punya ladang, panen yang kita kasih kepada anak kita adalah yang luka, yang kope, yang kerdil, yang lain kita jual yang bagus-bagus seperti itu. Namun mari kita coba dulu merenungkan situasi ini, bagaimana kehidupan kita dan juga kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bagi kebutuhan jasmani sebenarnya itu pun tidak pas. Karena sukacita kita berbeda ketika kita bisa memperoleh yang terbaik, buah yang terbaik dengan buah yang hanya kalau
Dalam sortiran itu disebut BS ya, BS pilihan yang sudah bekas pilihan itu yang menjadi kita konsumsi. Untuk itu ada orang bijak mengatakan, berikanlah sesuatu yang saudara sukai, yang saudara gemari, atau yang saudara inginkan kepada orang lain yang mau saudara berikan. Jangan berikan sesuatu yang tidak saudara suka. Ketika ada sesuatu makanan saudara dapat mungkin, apakah itu manisan atau asinan atau dalam bentuk lain, jangan berikan ke orang lain karena saudara tidak suka. Kenapa? Karena di situ adalah sama halnya kita memberikan segala sesuatu atau sesuatu yang tidak kita senangi. Bayangkan yang tidak kita senangi kita berikan kepada orang lain. Udahlah kasihlah sama anak borong sana, gak enak itu benar. Nah, ini adalah sesuatu perbuatan iman yang sangat-sangat menciderai hati Tuhan Yesus. Namun ketika saudara mendapat sesuatu berkat, mendapat sesuatu kesenangan hati, berbagilah dengan orang lain. Nyembah tabu alamat kadang. Berarti betul-betul mereka akan satu hati, satu frekuensi. Mereka akan menikmati hal yang sama. Bayangkan kalau saudara tidak menyukai sesuatu, namun saudara menawarkan kepada orang lain. Adi homo dalam orang datanya. Tentu secara tidak langsung kita juga melukai hati yang kita beri. Tapi ketika saudara makan, saudara lahap mungkin makan dengan ikan asin atau bahkan hanya dengan kuah sayur, tapi enak, saudara tawarkan kepada orang lain, pasti dia pun akan bersuka cita. Betul nggak? Tapi kalau kita bilang, nah, ayo nawarkan di zona gua mau bergaya. Masa yang tidak kita makan kita berikan kepada orang lain? Masa yang tidak kita suka kita berikan kepada orang lain? Kalau memang saudara tidak suka, baru saudara buang. Atau jangan katakan hal itu. Jangan katakan hal itu supaya tidak melukai orang lain. Demikian halnya dengan firman Tuhan ini, ketika perempuan itu memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, banyak orang lain mengatakan, kenapalah diberikan, padahal bisa diberikan kepada orang miskin. Maka ketika saudara beribadah, berikanlah waktu saudara yang terbaik, berikanlah waktu saudara yang memang sungguh-sungguh saudara sediakan bagi Tuhan. Jangan pernah berikan persembahan di dalam ibadah adalah sisa daripada pencaharian. Namun sisipkanlah berkat yang kau terima untuk kau persembahkan. Sama, memang sekarang sudah berbeda dengan zaman-zaman sebelum kita ya. Kalau dahulu seorang keluarga, satu keluarga ada makanan di rumah, ketika seorang ayah belum ada di situ, anggota keluarga yang lain sudah makan, harus terlebih dahulu disisihkan untuk bapaknya, baru yang lain bisa makan. Kalau sekarang tidak, apa yang sisa itulah yang sisa kepada yang belakang, baik itu bapak maupun mama, mau siapapun yang belakang, yang sisa baru. Itulah posisi sekarang. Namun ada baiknya ketika masih ada yang akan makan, akan ada yang membutuhkan, kita sisihkan supaya yang belakangan juga merasa terhormat, merasa menikmati makanannya. Ini adalah kehidupan, aturan-aturan kehidupan yang seharusnya masih harus kita terapkan juga dalam kehidupan kita yang beriman kepada Tuhan. Kalau bisa janganlah pas kamu gereja pergi ke gereja tukar uang kecil. Kalau pernah buat sisakan uang kecil yang semalam itu untuk hari ini, supaya betul-betul memang engkau sudah mempersiapkan hatimu untuk Tuhan. Itu maksudnya dari firman Tuhan ini. Berikan yang terbaik pada hari ini, pada saat ini kepada Tuhan. Jangan engkau berpikir hari esok, atau tadi diilustrasikan dalam firman Tuhan ini, lebih baik diberikan kepada orang miskin. Ketika engkau berpikir begitu, apakah engkau sudah menolong orang miskin di sekitarmu? Maka Tuhan Yesus berkata, orang miskin selalu ada bersama-sama dengan engkau. Dalam ayat ayat 7 dikatakan, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendaki. Tuhan juga tahu bahwasanya kita tidak selalu menolong mereka. Tuhan juga tahu kita tidak selalu peduli dengan orang di sekitar kita. Bila engkau menghendaki seperti itu, jangan jadikan alibi persembahanmu
kepada Tuhan, kehadiranmu kepada Tuhan untuk bersama-sama dengan orang lain, bersama-sama dengan dunia ini, sehingga engkau merupakan ibadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak memberkati kita. Tidak ada alasan bagi kita bahwa Tuhan tidak menyelamatkan kita. Ay sorong na ng Tuhan. Lahat ko sama-sama nyo. Bolot to pa sama-sama nyo ni damang. Sama-sama nang bolot tanway. Ano porsiya man ito? Selalu saya katakan ini banyak orang yang jauh lebih di bawah kita dari sisi kehidupan. Saya pikir belum ada di antara kita jemaat gereja Pentakosta Indonesia, bukan hanya di sini, bahkan di seluruh sidang yang ada di Indonesia ini, saya pikir tidak ada yang tidak makan. Ada memang yang makan 2 kali sehari ya karena diet, karena mengurangi karbohidrat. Tapi kalau untuk kebutuhan ya, ala kadarnya pasti kita semua masih diberkati Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena jasa-jasa kita, sehingga kita tiba sampai pada hari ini. Kita tetap dipersatukan Tuhan di dalam persekutuan kita ini, di dalam kehidupan Pentakosta ini. Bahwasanya kita adalah hidup dalam roh. Roh yang daripada Tuhan adalah roh yang menyelamatkan, roh yang membimbing, dan roh yang menolong. Puji Tuhan. Tidak ada roh yang menyesatkan dari Roh Kudus Tuhan. Itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan. Mari kita tetap bersungguh-sungguh. Mari kita tetap mengutamakan Tuhan. Sebagaimana perempuan ini tadi yang datang di hadapan Tuhan membawa persembahan yang terbaik. Karena tidak selalu ada waktu ini akan berulang. Namun waktu ini akan berjalan satu kali kita alami pada hari ini. Tidak ada orang yang berusia 37 tahun 2 kali. Tidak ada. Tidak ada orang yang lahir 2 kali. Kita hanya hidup ini hanya 1 kali. Dan kita percaya ketika kita tetap berada dalam iman, percaya kita bahwasanya Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Sebagaimana pujian kita, namanahan saharo di ujung ilo nama Daud tupal nanina. Mari kita bertahan sampai kepada akhir. Karena saudara adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang telah diselamatkan Tuhan. Begitu besarnya badai yang kita lalui dalam hidup ini, kita tetap hidup, kita tetap bisa memuji Tuhan hingga akhir. Banyak orang tetap hidup tapi tidak bisa memuji Tuhan pada hari ini. Kenapa? Karena dia sakit. Karena dia tadi ada halangan-halangan lain yang dibuat oleh dunia ini. Namun saya percaya kita yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang akan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, orang-orang yang akan mendahulukan, memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga hidup kita penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kita pengertian atas firman Tuhan ini. Saya rindu kita bernyanyi kebaikan Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku,